Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Seperti biasa di sini mari kita bahas episode terbaru anime Kage no Chichirokusa, yaitu episode 3 season 2-nya. Dan sekarang gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode 3 kali ini dimulai dengan melanjutkan satu kali serangan cheat yang sebelumnya langsung membunuh Crimson di tempat itu. Dan bahkan sampai menghancurkan sebagian tubuh anak laki-laki yang benar digunakan sebagai wadah Elizabeth yang baru. Walaupun untungnya sebelumnya Crimson sudah berhasil memindahkan jantung Ellie ke tubuh itu dan hanya tinggal menunggu penyatuannya aja. Nah, dari scene pertama ini kita jadi tahu ternyata Chit memang mengira kalau sang Ratu Darah sudah ada di ruangan itu dan Chit mengira kalau dia sudah siap untuk bertarung. Namun ternyata malah gak ada satupun orang yang terlihat di tempat itu dan belum ada tanda-tanda kalau sang Ratu Darah akan muncul. Ya, soalnya dia sendiri langsung menggunakan serangan sekuat itu. Tidak seperti di novelnya yang hanya menggunakan tebasan biasa untuk membunuh Crimson secara perlahan. Walaupun ya intinya sama aja, setelah Chit membantai Crimson, dia sampai mencari-cari di mana sang Ratu Darah berada dan bahkan sampai mencarinya ke sebuah peti mati yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan tubuh Ellie. Ya, seperti biasa di saat alurnya kurang sesuai dengan yang dia harapkan, Chit langsung berpikir apakah ini pola yang berbeda dari yang kubayangkan. Karena kan dia selalu menyamakannya dengan cerita dalam novel ataupun manga. Walaupun dia sendiri nggak pernah menempatkan dirinya sebagai sang karakter utama. Nah, karena alurnya cukup berbeda dengan yang dia bayangkan dan belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Chit pun kembali pergi ke ruang harta dan berat mengambilnya lebih banyak. Barulah setelah Chit pergi, mulai terlihat tanda-tanda kebangkitan sang Ratu Darah dan jantung yang sebelumnya sudah ditanamkan mulai berdetak kembali. Tak lama kemudian Claire dan Mary pun akhirnya sampai di tempat itu dan saat itu Claire sempat menerima serangan yang cukup fatal yang sampai menembus tubuhnya. Sebagian darahnya juga sampai dihisap oleh Ellie untuk mempercepat kebangkitannya. Lalu tak lama setelah itu, Beta dan 3 anggota lainnya juga akhirnya sampai di tempat itu dan langsung mengamankan tubuh Claire yang sudah terluka sangat parah. Jadi Beta dan 2 anggota lainnya yang akan bertarung untuk menahan kekuatan Elizabeth. Sedangkan 1 anggota lainnya yang akan berusaha memulihkan tubuh Claire dan juga sekaligus melindunginya dari serangan Ellie yang sangat brutal. Nah, di sini kalau kita lihat Beta itu kelihatan agak biasa aja begitu mendengar kalau tubuh Claire sudah dalam kondisi yang sangat parah. Dan malahan Beta lebih fokus untuk mengalahkan Elizabeth. Ya tentu sebenarnya Beta itu sangat khawatir dan sampai merasa tidak berguna. Karena kalau di novelnya Beta itu sampai tidak bisa memaafkan dirinya sendiri dan tidak akan pernah berani menatap tuanya lagi jika sampai membiarkan Claire mati di tempat itu. Soalnya memang saat itu kondisi Claire sudah sangat parah dan kecil kemungkinan untuk bisa selamat. Makanya untuk bisa sedikit menebus kesalahannya, Beta berniat membunuh orang yang sudah membuat Claire seperti itu, yaitu sang Ratu Darah Elizabeth. Walaupun dia juga ragu apakah dirinya bisa mengalahkan Ellie atau tidak. Saat itu Beta dan 2 anggota lainnya mulai maju untuk menyerang Ellie dan bahkan Beta sempat memotong tangan Ellie dan juga memberikan serangan yang sampai merusak tubuh Ellie. Walaupun dalam sekejap Ellie bisa langsung memulihkan semua luka-lukanya. Namun kalau di novelnya, tebasan kuat Beta itu hanya ditahan menggunakan 1 tangan oleh Ellie dan tentunya tebasan itu tidak sampai memberikan luka apapun. Tapi di novelnya pertarungan mereka itu terjadi cukup lama dan ada lebih banyak perlawanan yang bisa mereka berikan. Begitu juga dengan Juggernaut dan juga Yukime yang sempat melancarkan serangan kuat mereka masing-masing. Ya, jadi di novelnya mereka itu sampai bekerja sama untuk bisa mengalahkan Elizabeth dan bahkan sempat memojokkannya. Walaupun pada akhirnya mereka memang gak mampu untuk mengalahkan Ellie dan semuanya sampai dibuat tidak berdaya. Karena memang sekuat itulah sang Ratu Darah Elizabeth yang dulunya pernah menghancurkan 3 negara dalam waktu 3 hari 3 malam. Kemampuan atau teknik darah yang Elizabeth gunakan juga ditunjukkan lebih banyak dan juga dijelaskan dengan cukup detail. Seperti misalnya hujan darah yang kita lihat di scene ini, lalu tentakel darah, panah darah, kutukan vampir, dan sebagainya. Bahkan Ellie mampu menciptakan klon atau tiruan dirinya sendiri yang tentunya masing-masing dari mereka punya kekuatan yang cukup dahsyat. Nah, dengan kemampuan itulah dulunya Ellie sampai menghancurkan 3 negara dalam waktu 3 hari 3 malam. Di sini setelah Beta dan anggota lainnya terkena serangan langsung dari darah Ellie, gejala kerasukan iblis di tubuh mereka seperti diaktifkan kembali. Nah, itu merupakan teknik kutukan vampir milik Elizabeth yang bahkan bisa memicu gejala kerasukan di tubuh para keturunan pahlawan.
Walaupun di novelnya juga belum dijelaskan secara detail kenapa bisa seperti itu dan apa kaitannya darah vampir dengan para keturunan pahlawan. Namun di sini Beta sempat mengatakan kalau ternyata hipotesis itu memang benar. Lalu Shin pun berpindah ke ruang UKS sekolah di mana saat itu Claire sedang bertemu dengan wanita yang baru dilihatnya yaitu Aurora. Ya sebenarnya ini adalah tempat yang diciptakan Aurora supaya bisa berkomunikasi langsung dengan Claire dan tentunya tempat itu sangat terisolasi dari dunia luar. Jadi seperti ruang atau dimensi yang terpisah dari dunia luar. Cuma kalau di novelnya dijelaskan kalau semua tempat itu hanya berwarna putih yang bahkan tidak akan pernah kelihatan ujungnya. Ya jadi sangat mirip seperti ruang yang pernah digunakan untuk memenjarakan ingatan Aurora dan ruang yang sempat dimasuki oleh Chit. Gue sendiri nggak paham kenapa di anime tempatnya dibuat seperti itu. Bahkan sampai ada laptop yang digunakan Aurora untuk menunjukkan beberapa gambar yang memperlihatkan tubuh Claire saat disembuhkan dari gejala kerasukan yang dialaminya. Tentunya di novelnya nggak sampai ditunjukkan secara detail seperti itu dan Aurora hanya menjelaskan beberapa hal seperti di animenya. Ya intinya di dalam tubuh Claire itu ada kekuatan besar yang masih terpendam. Dan kalaupun diaktifkan untuk saat ini Claire sendiri masih belum mampu untuk mengendalikannya. Sebagian kekuatan itu juga milik Aurora yang sudah menyatu dengan tubuh Claire sendiri. Karena kan Claire sendiri merupakan salah satu keturunan pahlawan yang juga mendapatkan kutukan dari sang iblis Diabolos yaitu Aurora sendiri. Nah, karena di waktu ini Claire sendiri masih belum mampu untuk mengendalikannya, makanya untuk sementara Aurora yang akan mengambil alih tubuh itu dan menggunakan kekuatan itu untuk menahan Elizabeth. Tentunya Aurora melakukan semua itu untuk melindungi Claire sendiri. Soalnya kan Claire itu kakaknya Chit dan Aurora berpikir kalau dia adalah orang yang sangat berharga bagi Chit. Makanya Aurora akan selalu melindunginya supaya bisa membalas kebaikan yang sudah Chit berikan untuknya. Lalu kembali lagi ke tempat pertarungan, di sini Aurora sudah siap untuk menggunakan tubuh Claire dan bahkan penampilannya langsung berubah seperti penampilan Aurora sendiri. Tanda sihir di tangan Claire yang menandakan bangkitnya kekuatan itu juga sudah muncul. Walaupun kalau di novelnya penampilan Claire itu nggak sampai berubah sedrastis itu dan tidak sampai memamerkan opanya pada Beta dan juga Mary. Kemampuan yang dia gunakan dalam pertarungan melawan Elizabeth juga ada lebih banyak dan bahkan dia sempat menciptakan sabit darah yang sama yang sempat Aurora gunakan di season satunya. Begitu juga dengan Elizabeth yang menciptakan tombak dan cambuk darah untuk menahan serangan dari sabit itu. Tentunya di novelnya Aurora nggak sampai mencoba menggunakan teknik I Am Atomic dan itu hanya ada di animenya aja. Nah setelah Aurora berhasil menahan Ellie cukup lama dan tubuh Claire juga sudah mencapai batasnya, akhirnya saat itu Shadow datang dengan sangat epic. Dan bahkan penampilannya sangat berkilau-kilau. Karena ya kostum selamnya itu penuh dengan koin emas dan malahan animenya jadi kelihatan lebih menarik. Nah awalnya di sini Shadow itu kelihatan hanya bisa menahan semua serangan Ellie dan tidak mencoba untuk melakukan serangan balik. Beta dan anggota lainnya pun yang melihat itu langsung berpikir kalau Shadow sengaja menahan semua serangan itu supaya nggak sampai melukai Beta dan semua orang di belakangnya. Apalagi ditambah dengan kalimat-kalimat yang Shadow ucapkan saat itu yang semakin menambah kesalahpahaman mereka. Padahal ya sebenarnya di sini Shadow itu lagi kesusahan dalam bergerak cepat dan cukup sulit untuk menghindari semua serangan Ellie yang memang punya kecepatan yang luar biasa. Karena kan kostum selamnya itu penuh dengan koin emas dan hal itu sangat menghambat pergerakannya. Soalnya dia juga sambil berusaha mempertahankan supaya koin emas yang dia simpan tidak sampai jatuh terlalu banyak. Bahkan kalau di novelnya Beta itu sampai bisa melihat kalau tubuh Shadow dengan kostumnya itu kelihatan jauh lebih besar. Nah setelah menahan semua serangan Ellie cukup lama dan sepertinya banyak koin emas yang sudah jatuh ataupun hancur, Shadow pun langsung menyerang balik dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Tentunya tidak butuh waktu lama bagi Shadow untuk segera mengakhiri pertarungan itu. Walaupun teknik I Am Atomic yang dia gunakan kali ini bukan tipe serangan yang melenyapkan segalanya, melainkan recovery atomic yang punya efek menyembuhkan dan memulihkan semua luka yang ada dalam jangkauannya. Bahkan sampai mengembalikan kesadaran Ellie dan sepertinya juga sampai menyembuhkan mereka yang sebelumnya sudah terkena virus Ghoul. Nah, kalau di novelnya Shadow itu sempat menghilang beberapa saat untuk menaruh sebagian koin emas yang dia simpan di kostum selamnya. Lalu setelah itu dia kembali dengan gerakan yang jauh lebih cepat dan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Nah, mungkin karena scene itu kena skip di animenya, makanya di sini koin emas yang hancur dan dia jatuhkan sampai diperlihatkan dengan sangat jelas. Malahan hal itu jadi kelihatan lebih menarik dan tujuan utama Chit juga kelihatan lebih jelas yaitu hanya demi uang.
Ya, dia marah dan segera mengakhiri pertarungan itu bukan karena apa, melainkan karena koin emasnya semakin berkurang. Saat itu, begitu efek penyembuhan recovery atomik sampai menyelimuti seluruh kota, kita sempat ditunjukkan Mary yang saat itu sudah ada di dalam kereta dan siap untuk meninggalkan kota itu. Lalu setelah pertarungan itu berakhir dan semuanya dalam kondisi yang baik, mereka pun balik kembali ke tempatnya masing-masing. Termasuk dua teman cheat yaitu Hyoro dan Jaga. Lalu dua kesatria dengan nasib yang sangat sial yaitu Goldoh dan Quinton juga sepertinya siap untuk meninggalkan kota itu dengan keadaan yang sehat. Nah, saat itu Claire sempat bertemu dengan Mary sebelum berpisah untuk waktu yang mungkin akan sangat lama. Kalau di novelnya sebelum mereka berpisah, Ellie bahkan sempat menundukkan kepalanya sambil melirik ke arah Cheat. Hal itu sebenarnya sangat menjelaskan kalau Ellie memang bisa langsung tahu kalau Cheat adalah Shadow. Jadi mereka yang punya kekuatan dan kemampuan sangat tinggi bisa langsung menyadari kalau Cheat memang sangat kuat. Setelah itu, Claire dan Cheat pun kembali pulang ke kota Midgard dengan menaiki kereta seperti biasa. Di sepanjang perjalanan ada beberapa hal yang Claire katakan pada Cheat dan intinya mengenai kekuatan mengerikan yang sudah bangkit di tubuhnya. Bahkan Claire sempat bertanya apakah Cheat tahu tentang Shadow. Nah, sebenarnya di sini Cheat itu menganggap kalau kakaknya sedang terkena gejala Chunibyo. Bagi Cheat itu hal yang sangat wajar sebelum mencapai kedewasaan. Makanya dia yakin kalau kakaknya pasti akan mengalami masa-masa yang sangat sulit. Lalu mengenai koin emasnya, pada harinya Cheat hanya bisa mendapatkan 500 keping dan tentu jumlah segitu masih sangat kurang untuk bisa hidup sampai ratusan tahun. Walaupun Cheat nggak perlu khawatir, karena kota tanpa hukum masih ada di sana dan tempat itu akan menjadi salah satu sarana Cheat untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak. Apalagi masih ada dua menara lagi yang menguasai kota itu yaitu milik Yukime dan juga Juggernaut. Lalu di akhir episode, saat itu kita ditunjukkan pertemuan antara Shadow dan Yukime yang terjadi di gerbong kereta. Walaupun kalau di novelnya Cheat sendiri yang langsung datang ke tempat Yukime atau kembali ke kota tanpa hukum. Ya, hal itu sekaligus menandakan berakhirnya arc bulan merah di kota tanpa hukum. Dan dimulainya arc baru yaitu waktunya John Smith untuk tampil. Untuk episode kali ini ada banyak sekali scene yang kena skip dan juga ada beberapa yang dirubah di animenya. Namun walaupun begitu intinya tetap disampaikan dengan sangat baik dan malahan pertarungan Elizabeth bisa kelihatan sangat epic. Yo, ada Sabria dari fanbase Fadil Bayangan. Bang itu kalau Atomic versi Aurora berhasil lepas kira-kira bakalan mati nggak si Ratu Darah? WKWK. Ya mungkin bakalan bikin Eliskara doang dan nggak akan sampai mati. Ya kalau Aurora sekali nyoba langsung bisa gunain Atomic nanti jadi kelihatan biasa aja tuh teknik ultimate-nya Cheat. Nggak tahu kenapa di animenya malah dibuat seperti itu. Thank you bro. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.